Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, telah tampak kebahagiaan dan kegembiraan di wajah-wajah kaum muslimin. Kenapa mereka gembira? Karena mereka tahu sebentar lagi akan datang tamu agung, tamu yang membawa keberkahan, tamu yang membawa kemuliaan, yaitu Ramadan. Oleh karenanya, mari kita sambut kedatangannya dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Kalau persiapan kita maksimal, insya Allah kita akan mendapatkan hasil, kita akan mendapatkan manfaat yang maksimal pula dari Ramadan tersebut. Setidaknya ada 3 manfaat yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan nanti. Yang pertama adalah dari sisi agama, yang kedua dari sisi pendidikan, yang ketiga manfaat dari sisi sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan dari satu sisi saja, yaitu sisi pendidikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, puasa mengajarkan kita atau puasa mendidik kita untuk bisa menjadi orang yang lebih dermawan. Sebagaimana kita ketahui, beramal, beribadah pada bulan puasa atau pada bulan Ramadan, itu kebaikan-kebaikan ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian kali lipat. Inilah yang menjadi pendorong kita. Inilah yang menjadi motivasi kita. Kenapa kita harus banyak beramal atau berbuat, melakukan kebaikan pada bulan Ramadan? Karena perbuatan kita, kebaikan kita, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dermawan. Dalam hadisnya sampaikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Bahwasanya Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dermawan. Apalagi setelah masuk bulan Ramadan. Setelah masuk bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih dermawan lagi. Rasulullah melakukan kebaikan, Rasulullah berbagi, Rasulullah berinfak dan sebagainya itu lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Orang yang kehidupannya pas-pasan, tidak punya kelebihan atau sedikit kelebihan untuk berbagi pada bulan Ramadan, mereka juga punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih dermawan. Perlu kita pahami bahwasanya berbagi, lakukan kebaikan, berinfak itu tidak selalu dengan harta benda, selalu dengan uang. Kalau kita menyiapkan, kalau kita jadikan sebagian waktu kita untuk mengurus kebutuhan dan keperluan fakir miskin, berarti kita telah berbuat dermawan, karena kita berbagi waktu kita untuk mengurus urusan mereka. Dan begitu pula kalau kita gunakan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah melakukan perbuatan dermawan, telah menyiapkan waktu-waktu kita semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Semoga Ramadan kali ini kita bisa menjadi lebih dermawan daripada hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan selain bulan Ramadan. Berikutnya, Ramadan ini melatih dan mendidik diri kita supaya bisa menjaga dan menahan lisan kita. Adalah kita berkata-kata baik, adalah kita berkata-kata yang mana kata-kata tersebut menyejukkan hati orang yang mendengarnya, tidak menyakiti hati orang lain. Qul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, kalau kata-kata yang keluar dari lisan kita itu menyebabkan dosa, itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan hati orang sakit, lebih baik kita diam. Dan juga kata-kata yang keluar, kata-kata buruk, kata-kata al-fahisyah, kata-kata keji yang keluar dari mulut kita, itu juga akan merusak nilai puasa kita. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata keji, dan beramal dengannya, falaisa lillahi hajjah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan butuh dari amalan puasa kita. Kita bersusah-susah, malahan dari rasa haus dan lapar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga lisan. Oleh karenanya, puasa ini melatih diri kita supaya kita lebih mampu mengendalikan apa yang keluar dari lisan kita. Yang berikutnya, bahwasanya Ramadan ini melatih dan mendidik diri kita untuk mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu berusaha untuk mencari kenikmatan. Tentu kenikmatan sesuai dengan keinginannya. Apakah itu kenikmatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak. Dengan puasa ini mampu mengkondisikan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Ya tentunya keinginan-kenikmatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu mengkondisikan dan mengarahkan hawa nafsu kita, ini akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Dengan adanya puasa ini mampu menjadi benteng, menjadi penghalang diri kita untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Oleh karena itulah Rasulullah SAW anjurkan kepada para pemuda yang telah punya kemampuan dalam menikah, baik itu kemampuan dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang psikologi. Tapi apabila mereka tidak mampu, anjuran Rasulullah adalah mereka melakukan puasa. Karena puasa itu sebagai wijak, karena puasa itu sebagai benteng, penghalang dari mereka mengikuti hawa nafsunya. Yang terakhir, bahwasanya puasa itu mampu mendidik kita untuk bisa hidup lebih seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita tidak boleh hanya fokus ke dunia dan meninggalkan akhirat. Dan begitu sebaliknya, fokus hanya kepada akhirat dan meninggalkan dunia. Kedua-duanya harus kita cari. Dan khususnya pada bulan Ramadan ini, porsinya untuk akhirat itu lebih banyak. Karena dia waktu yang penuh berkah. Kebaikan-kebaikan amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi kita kalau kita tidak manfaatkan, kita gunakan untuk mencarinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kalian melupakan bagianmu untuk kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sisi manfaat dari puasa, yaitu puasa mendidik kita. Puasa mengajarkan kita untuk lebih bisa menjadi orang dermawan, bisa menjaga lisan, bisa mengkondisikan hawa nafsu, dan juga kita bisa hidup lebih seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal akhir, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.